Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini. Saya akan membahas tentang kurangnya disiplin pegawai negeri sipil di kantor biro organisasi Sekda Provinsi Papua. Untuk sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Isai Hubi SSTP, kelas E5, kelompok 3. Oke, kita lanjut. Apa itu disiplin pegawai negeri sipil? Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Di mana peraturannya sendiri yang mengaturnya adalah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 6 Juni 2010 yang terdiri dari 7 bab dan 51 pasal, di mana peraturan 53 tahun 2010 ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Kita lanjut. Masalahnya, ini yang kita akan masuk dalam inti masalahnya. Yang pertama yaitu kurangnya disiplin pegawai negeri sipil di kantor biro organisasi Provinsi Papua dengan datang telat waktu, masuk kantor tidak bisa tenang di dalam kantor, padahal di dalam kantor masih ada banyak pekerjaan, selalu keluar-keluar, tidak pernah mau lama dalam ruangan, dan sulit untuk mengatur dokumen dengan baik, atau tidak memberi pelayanan yang maksimal, atau kurang memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat atau orang yang mau datang mengurus sesuatu di kantor. Ini kita masuk di penyebab terjadinya masalahnya, yaitu yang pertama malas. Malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak mau melakukan sesuatu secara tepat dan malas. Ini sering sekali dilakukan oleh beberapa PNS yang ada di biro organisasi sendiri maupun di tempat lain maupun instansi-instansi lain. Yang kedua, tidak bisa mengatur waktu. Tidak bisa mengatur waktu ini dalam melakukan berbagai kegiatan, sehingga sangat sulit jika seorang PNS tidak bisa mengatur waktu di setiap kehidupannya sehari-hari. Ini akan mengakibatkan ia telat untuk bangun dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Ini sangat berpengaruh besar buat namanya seorang PNS. Yang ketiga, EPEN atau tidak mau tahu atau tidak peduli tentang sesuatu hal, yaitu tentang peraturan yang telah ditetapkan maupun sesuatu yang ada di kantor yang harus dikerjakan, tidak terlalu peduli, tidak terlalu apapun itu, yaitu EPEN. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak sadar. Yang keempat artinya adalah tidak sadar atau tidak sadar diri tentang apa status dia yang saat ini, yaitu sebagai PNS wajib hukumnya untuk selalu masuk kantor dan selalu mengikuti setiap aktivitas atau kegiatan dalam pelayanan yang akan diberikan di kantor, dan wajib hukumnya untuk selalu melayani masyarakat dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Tidak mempunyai target. Jika PNS yang penyebabnya yang satu itu PNS yang tidak mempunyai target, di mana dia tidak mempunyai target hidup, target untuk bekerja, target dalam menjalani sebuah kehidupan, sehingga hidupnya elelean atau malas-malas tahu saja, seperti itu. Yang keenam, saya lupa tulis, yaitu kurang disiplin. Ini yang sebenarnya yang paling penting. Sebenarnya ada salah satu nilai yang saya tidak sempat tulis, yaitu kurang disiplin adalah salah satu kebiasaan di mana kita tidak pernah mau untuk ikut dalam
segala peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak datang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga di kedisiplinan ini sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap pegawai atau ASN yang ada di tempat instansi-instansi di mana ia bekerja. Oke, kita lanjut lagi di solusi gagasan atau kreativitas yang harus dilakukan di kantor biro organisasi Sekda adalah sebagai berikut. Gagasan atau solusinya. Yang pertama, menjadi panutan atau contoh. Yang kedua, melakukan rapat bersama pimpinan. Yang ketiga, menegakkan aturan yang ada. Yang keempat, meminta langsung kepada pihak yang melanggar. Yang kelima, memberikan pemahaman atau nasihat. Yang keenam, memberikan nasihat. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu, menjadi panutan dan contoh. Menjadi panutan atau contoh, kita sebagai ASN yang baik, kita harus kita dibina selama 4 tahun, dan kita sudah dibina jadi mulai dari mental, disiplin, sikap, perilaku, dan semuanya kita sudah dibina. Kita harus mampu menjadi contoh buat ASN-ASN yang lain, sehingga mereka dapat mengikuti kita dengan cara kita disiplin, adil, tepat waktu, tidak boros-boros, tidak keluar pada saat jam-jam kantor. Kita harus tetap mengikutinya itu semua, sehingga kita bisa menjadi panutan maupun contoh. Yang kedua yaitu melakukan rapat bersama. Ini gunanya untuk membahas bersama tentang bagaimana perkembangan pegawai yang ada pada saat ini, di mana masih banyak sekali pegawai-pegawai yang sering datang telat waktu dan tidak pernah lama di dalam ruangan. Nah, ini yang harus dirapatkan bersama pimpinan, sehingga ada peneguran langsung dari pimpinan, sehingga ada perubahan yang akan dirasakan nantinya. Itu adalah salah satu solusi yang sangat lumayan baik. Yang ketiga, menegakkan aturan yang ada. Nah, yang ketiga ini sangat penting dan juga sangat baik, yaitu menegakkan aturan yang sudah ada, yang sudah berlaku di tempat kita. Kita harus ikut bersama-sama membantu untuk menegakkan aturan, sehingga semua PNS-PNS yang dapat mengikuti aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan. Yang keempat, meminta langsung kepada pihak yang melanggar, yaitu kita sebagai ASN yang baik, kita harus meminta langsung secara baik-baik kepada orang-orang yang melanggar, memintanya untuk tidak lagi melanggar secara baik-baik kepada pihaknya, sehingga ia bisa sadar dan bisa mau melakukan hal-hal baik dan tidak melanggar peraturan lagi. Memberikan pemahaman atau nasihat. Kita memberikan pemahaman yang baik atau nasihat yang baik kepada pihak-pihak yang melanggar bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan itu melanggar peraturan yang sudah berlaku, yaitu peraturan mengatur tentang disiplin pegawai, sehingga mereka bisa memahami dan baik dan bisa mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Yang terakhir, memberi nasihat. Walaupun kita masih muda, walaupun kita dianggap masih muda, tidak selayaknya, tapi ada langkah baiknya kita memberi solusi atau memberi nasihat kepada orang tua atau kepada rekan atau kepada siapapun, sehingga hal-hal yang ia lakukan yaitu melanggar disiplin pegawai itu sangat tidak baik dan sangat merugikan buat dirinya sendiri maupun buat negara nantinya.